wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome to podcast Ngopi Tuntas, ngobrolin pendidikan bermutu dan berkualitas. Today kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mengapa beliau disebut spesial? Karena dengan ilmu serta pendapat yang beliau berikan sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi siswa penerus bangsa. Bapak bisa perkenalkan siapa sih Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wasila ma'badu. Nama saya Aibtu Sunarto, jabatan Babin Kantipmas Kelurahan Bintaro. Bertugas di Kelurahan Bintaro setiap harinya di Polsek Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Babin Kaptipna apapun itu, saya agak susah penyebutannya. Bapak bisa jelaskan sih apa yang Bapak singgung tadi? Oke, jadi gini. Babin Kantipmas sesuai dengan Skep 737/2015. Babin Kantipmas saat itu, jadi ejaan Babin Kantipmas B nggak ada hanya ya. Oh iya. Ya, itu adalah kepanjangan dari Bintara Keamanan Ketertiban Masyarakat. Kalau yang sekarang adalah pakai B, di tengahnya ada H. Babin Kantipmas. Jadi itu kepanjangan dari Bayangkara Pengembangan Fungsi Keamanan Ketertiban Masyarakat. Jadi kalau dulu yang enggak pakai H, hanya Babin Kantipmas, itu hanya Bintara Pengembangan Fungsi Keamanan Ketertiban Masyarakat. Kalau yang sekarang ada hanya adalah unsur kepolisian, jadi personil kepolisian. Babin Kantipmas itu dari pangkat yang paling rendah, jadi Barada Bayangkara 2 sampai Jenderal itu mempunyai mengemban fungsi Babin Kantipmas. Jadi di dalam Babin Kantipmas itu yang kita lebih kedepankan adalah Harkantipmas, Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Bapak sempat menyinggung sedikit tentang merangkul masyarakat tentunya. Berarti harus selalu on time terhadap masyarakat dan juga harus memberikan pelayanan yang sangat maksimal tentunya ya Pak. Betul. Jadi kalau Babin Kantipmas itu, jadi kita harus dekat dengan masyarakat. Karena apa? Di dalam mengemban tugas fungsi kepolisian Babin Kantipmas itu ada beberapa item. Yang pertama adalah contoh saya datang ke sini nih. Saya datang ke sekolahan YPI. Itu di dalam item Binredawan, jadi pembinaan remaja, pemuda, anak dan wanita. Nah, itu kita harus dekat dengan masyarakat. Antara lain itu adalah pengemban tugas Babin Kantipmas. Nah, di dalam masyarakat kan banyak sekali. Ada yang masyarakat mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian, karang taruna, dan sebagainya. Nah, kalau di sekolah ini namanya Binredawan. Seperti itu. Ya. Berhubungan juga nih, kemarin minggu lalu kita kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Lurah Bintaro. Dia sempat menyinggung tentang 3 pilar. Menurut Bapak 3 pilar itu seperti apa? Jadi gini, 3 pilar itu 3 unsur. Jadi unsur Pemda, unsur Koramil, TNI, unsur Polsek, itu polisian. Jadi kita di dalam 3 pilar itu, contoh kayak saya sebagai Babin Kantipmas Kelurahan Bintaro, saya di dalamnya situ. Jadi ada Pak Lurah dari unsur Pemda dan Satpol PP di situ, ada Koramil, itu Betul. ada Babinsa di TNI, dan ada Babin Kantipmas dari kepolisian. Nah, itu 3 pilar dan kita menyatu ini dalam Harkantipmas tentunya. Jadi kalau ada apa-apa kita selalu turun bareng-bareng. Gejolak ada di masyarakat yang mengarah ke gangguan Kantipmas, kita sama-sama antisipasi supaya gangguan ke Kantipmas ini tidak akan berkembang menjadi suatu tindak pidana. Jadi keberadaan 3 pilar itu demikian. Seperti yang Bapak bilang tadi, untuk menjadi seorang Babin yang Bapak sebutkan tadi itu sangat cita-cita yang sangat orang-orang inginkan ya tentunya. Apakah Bapak dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi yang sekarang, profesi sekarang? Nah, terima kasih. Jadi Babin Kantipmas itu lebih dekat dengan masyarakat. Saya cita-cita dari dulu itu tidak ada ingin jadi polisi. Cita-cita saya itu pengennya jadi guru. Tapi alhamdulillah di dalam fungsi Babin Kantipmas itu dengan dekat masyarakat itu seperti guru. Karena kita selalu dekat masyarakat, apapun problema yang ada di masyarakat kita harus tahu dan kita kedepankan problem solving, pemecahan suatu masalah yang nanti akan ujungnya adalah endingnya adalah solusi.
Jadi kegiatan-kegiatan masyarakat, ada masalah apa dengan masyarakat, itu bagian tugas kami sebagai Babin Katimas. Jadi cita-cita itu di kepolisian itu ada. Jadi guru di Babin Katimas juga ada. Makanya saya senang sekali menjadi Babin Katimas. Walaupun cita-cita dari kecil agak berbeda, sebenarnya motivasi Bapak untuk menjadi profesi sekarang terus seperti apa? Terima kasih. Jadi gini, di tugas kepolisian itu banyak satker satuan kerja, ada reserse, ada fungsi lantas, ada intelijen, dan ada sentra pelayanan polisian, ada fungsi bimbingan masyarakat. Nah, kebetulan di bimbingan masyarakat, fungsi Babin Katimas ada di Binmas, bimbingan masyarakat. Jadi pas banget kalau saya pengen di Babin Katimas itu. Jadi sesuai dengan cita-cita tentunya. Berarti bertujuan melayani masyarakat ya, Pak? Betul. Tentunya teman-teman yang di sini agak penasaran nih, Pak. Sebelum Bapak masuk ke sini itu teman-teman saya udah bisik-bisik mau pertanyakan Bapak, sebenarnya boleh nggak sih Pak bawa motor ke sekolah dan apa dampaknya? Jadi gini, di dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 tahun 2002, jadi yang boleh mengendari kendaraan bermotor adalah orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Jadi kalau kita mau kemanapun, kita harus punya surat izin mengemudi. Kalau belum punya, belum bisa. Karena yang sudah boleh mengurus surat izin mengemudi adalah orang yang sudah memiliki KTP. Kalau sudah syarat dari memiliki KTP adalah orang yang sudah dewasa yang umurnya 17 tahun ke atas. Otomatis yang boleh membawa kendaraan bermotor adalah orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Berarti harus cukup umur dan juga sudah memiliki KTP tentunya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Jika misalnya saya mengendari motor, terus terjaring razia, sementara saya sedang berbagai seragam, tidak punya SIM, tidak punya STNK, kira-kira apa yang dilakukan Pak Polisi untuk memberikan pelajaran kepada saya? Jadi gini, tentunya kalau namanya razia tentunya udah ada peraturannya dan udah ada surat perintah tugas yang melaksanakan razia tersebut. Apabila ada siswa yang melanggar membawa kendaraan bermotor, tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak membawa surat tanda motor kendaraan atau STNK, maka kendaraan itu sementara kita amankan dulu di komando yang paling terdekat. Contoh di sini yang paling terdekat apa? Oh, adanya di Polsek Pesanggerahan. Namun demikian, karena kita di Polsek Pesanggerahan ini, di Polsek Pesanggerahan tidak ada yang namanya razia kendaraan, itu adanya dari Satlantas Polres Jakarta Selatan. Nah, penanganannya adalah tatkala anak tersebut tidak membawa atau tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak membawa surat tanda motor kendaraan atau SNK, kendaraan itu akan diamankan di Polres dan tentunya nanti akan dihubungi orang tuanya. Apakah betul ini kendaraan tersebut milik orang tuanya atau pinjam? Karena apa? Mohon maaf, barangkali nanti kendaraan motor tersebut sama sekali tidak ada surat-suratnya. Nanti akan dikembangkan apakah motor ini hasil curian atau bukan. Kalau betul oleh pemilik orang tuanya, tentunya nanti orang tuanya harus membawa surat-surat tersebut. Yang harus bertanggung jawab. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan lagi nih Pak, menurut Bapak bagaimana cara menangani tawuran pelajar yang mulai marak banget di Jakarta, terutama di Jakarta Barat? Bapak seperti tahu apa? Sebagai pelajar, apa yang harus kami lakukan supaya terhindar dari provokasi kegiatan kekerasan seperti itu? Terima kasih. Jadi akhir-akhir ini mungkin adik-adik tahu bahwa selama 2 tahun kita pelajaran online, ya. Begitu kita sudah ada titik rendah atau kita pandemi COVID-19 akan hampir habis lah, artinya kita sudah jenuh selama 2 tahun menghadapi pandemi, sekolah boleh tatap muka atau belajar dengan offline. Namun demikian ini menjadi perhatian kita semua, bukan polisi saja. Jadi tatkala itu mulai marak tawuran pelajar, antisipasinya gimana adik-adik semuanya? Tatkala nanti adik-adik terprovokasi, kita di sekolah ini kita punya guru bimbingan konseling atau guru BK. Tentunya kalau kita juga mungkin adik-adik semuanya ada wali kelas. Kita di rumah juga punya orang tua. Jadi kalau ada yang mengajak tentang tawuran, ada yang mengajak provokasi, tolong sampaikan kepada kami.
supaya kita bisa antisipasi, Bisa bisa menangani ya, Pak. menangani. Contoh umpamanya gini, adik-adik dapat nih, gampang banget provokasi sekarang lewat HP, sosial. medsos, kita di WA diprovokasi bahwa oh kita sekolahan kita mau diserang, padahal nggak ada. Orang tersebut adalah provokasi untuk memecah belah supaya kita ada emosi. Ya, Betul. kalau ada emosi kita yang nggak tahu, untuk kita sediain saja, sediain ini. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau sekecil apapun informasi yang mau provokasi, Itu sangat bermanfaat banget. ya betul, harus disampaikan kepada minimal wali kelas lah. Kita keterbukaan aja. Jadi tidak ada jarak antara anak didik, ya, siswa dengan guru Gurunya. sekolah. Oke. Bapak Ibu guru kami juga, khususnya guru BK, sering mengatakan dan mengingatkan apabila ada tawuran sebaiknya secepatnya menghindar dan atau tidak perlu penasaran atau ikut-ikutan seperti itu. Alasan apa ya Pak? Kenapa sampai bisa begitu? Kenapa anak-anak itu gampang terpengaruh tentang kekerasan yang Bapak sebutkan tadi? Nah, betul. Itu masukannya bagus. Jadi kalau Bapak Ibu guru BK, bimbingan konseling itu bisa mengantisipasi, insya Allah tawuran pelajar tidak ada. Dan sekarang menjurus tawuran pelajar bukan tatkala selesai atau bubaran sekolah, bukan. Cenderung sekarang tawuran pelajar itu antara waktunya. Jadi waktunya itu di atas jam 19 sampai jam 24.00. Tatkala sekolah sudah selesai jam belajar mengajar. Dan itu berbohong sekali. Berbohong sekali artinya gini, siswa katakanlah udah pulang, izin dengan orang tua, Pak, Bu, saya ada eskul nih. Kita ada eskul di luar, main futsal. Ini bohong. Nah, orang tua tatkala siswanya anaknya, putra putrinya izin mau keluar rumah, cross check. Kalau dia mengatasnamakan sekolah, cross check dengan wali kelas. Betul nggak anak kita ada eskul, ada tambahan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar di sekolah. Jam pelajaran juga antara siang, pagi, hingga sore, tidak mungkin malam juga. Betul. Gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, kita pindah topik tentang pengedaran narkoba. Betul. Pengedaran narkoba tentunya banyak ditemukan oleh pelajar ya Pak. Sebenarnya yang termasuk narkotika itu apa narkoba yang kita sebut? Apa saja sih Pak? Kami tuh sering dengar. Menurut Bapak apa yang dimaksud narkoba dan jenis-jenis apa narkotika yang sering ditemukan oleh pelajar? Oke, terima kasih. Jadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah jenis golongan 1. Golongan 1 itu termasuk heroin. Kalau mungkin adik-adik sering kadang-kadang orang ngomong puto. Puto. Nah, itu. Terus yang kedua ganja atau kokain. Yang ketiga adalah sabu-sabu. Nah, terus yang ke golongan daftar G, obat-obatan. Nah, yang jadi masalah adalah kita, ya, anak sekolah yang paling gampang banget, ya, itu di golongan 2. Di golongan 2 itu ada kokain dan ada ganja. Nah, sekarang yang lagi ngetren lagi adalah sinte. Sinte. Ya, sinte itu ganja sintetis. Nah, ini yang biasa pelajar itu mengkonsumsi itu dan gampang banget itu. Yang terakhir ya golongan yang sangat mudah, golongan 3, obat-obatan, contoh pil koplo, magadon dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya Bang. Sangat berbahaya. Dan jadi mungkin gini, penyalahgunaan secara yang selama ini dikonsumsi oleh siswa pelajar itu, dia kenapa sih sampai terjerumus? Biasanya itu diiming-imingi. Pertama dijadikan, ini pakai ini enak loh, nanti kita belajar gampang menghafal. Nah, pertama tuh dikasih. Nanti selanjutnya tatkala kita udah kecanduan harus bayar. Dan kalau udah bayar, utang-utang yang kemarin, nah jadi itu bangkrut ya Pak. Ya, itu. Bapak juga menjelaskan tentang akibat dari narkotika. Tapi kalau akibat narkotika bagi kesehatan Bapak tahu seperti apa itu? Jadi gini, kerugian kita mengkonsumsi narkoba yang pertama untuk kita sendiri, ya, diri kita sendiri maupun keluarga. Diri kita sendiri, contoh yang paling gampang adalah masalah ganja aja deh. Iya. Mulut, tenggorokan kering, ya, sulit untuk mengingat sulit banget. Terus nafsu makan kalau ganja meningkat. Terus untuk euforia, jadi untuk senang-senang, kalau biasanya senang-senang. Tapi nanti denyut nadi bertambah, jantung berdebar,
Nah, yang paling kita merugikan kita adalah kecanduan. Overdosis ya, Pak? Ya, kalau overdosis berarti pemakaian yang tidak terkontrol, terlalu banyak berlebihan. Jadi buat kita kesehatan jelas. Kalau ketangkep, ya, kalau tertangkap dan ada pada badannya, otomatis kita proses. Tatkala kita proses, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Termasuk rehabilitasi ya, Pak? Rehabilitasi adalah itu yang baru pemakai, dan itu harus seizin atau keputusan ada di pengadilan. Tidak semata-mata kita kita rehab, enggak. Ada putusan hakim dulu. Betul, ya? Boleh nggak direhab gitu. Kembali ke masalah tawuran dan narkoba ya, Pak. Ketika kita kedapatan atau ketangkap tawuran nih, atau membawa senjata tajam, entah narkoba di kalangan pelajar, kami penasaran gimana sih Pak tindakan selanjutnya, misalnya siswa dibawa ke kantor. Lalu apa yang polisi lakukan untuk memberikan pelajaran kepada pelajar tersebut? Tentunya kalau namanya kita tawuran, ya, kalau tawurannya tidak membawa sajam, hanya tawuran biasa saja, ikut-ikutan saja, tidak ada korban, tentunya kita amankan dan kita akan menghubungi sekolah. Ya, kita akan menghubungi sekolah. Nanti sekolah apa sanksinya dari sekolah tersebut. Tapi kalau itu membawa sajam, tentunya Undang-Undang Kepolisian jelas. Undang-Undang nomor tahun 51. Ya, itu kalau kita bawa kedapatan proses, sudah pasti proses, apalagi narkoba. Jadi kalau kita udah kedapatan dan anak tersebut positif narkoba, otomatis dari kita kalau dikeluarkan dari sekolah itu prerogatif dari sekolah, tapi proses hukum tetap berjalan. Iya. Oke, bagaimana sebenarnya nih, pertanyaan dari teman-teman masih banyak sih Pak, tapi mengingat kesibukan Bapak, tentunya Bapak juga durasi datang ke podcast tentunya ada maksimalnya 20 menit. Ada tidak pesan selaku Bapak sebagai tim kepolisian yang selalu melayani masyarakat, apakah ada pesan untuk anak-anak muda? Oke, terima kasih. Pesan-pesan saya, terutama untuk adik-adik kita semua ya, untuk adik-adik semua kalangan pelajar, tolong, satu, janganlah kita tawuran. Yang kedua, janganlah kita pakai narkoba. Yang ketiga, karena ini kepolisian dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Maret ada operasi Patuh Jaya. Tolong, Patuh Jaya adalah tertiban lalu lintas. Jadi jangan sampai nggak boleh membawa kendaraan dulu sebelum memiliki SIM. Ya, bagi khusus untuk narkoba, jangan coba-coba narkoba. Ya, kita sangat rugi. Karena apa ruginya? Ruginya untuk diri kita sendiri maupun keluarga. Kesehatan udah pasti. Dan tolong keakraban kita siswa, ayo kita sama-sama menjaga nama baik sekolah kita. Jangan sampai nama sekolah kita jadi jelek karena ulah kita. Ya, belajar yang pintar, songsong masa depan, mudah-mudahan dapat ranking dan kita mudah-mudahan bisa dapat sekolah yang bagus. Amin. Terima kasih. Semoga kehadiran Bapak dapat bermanfaat bagi pelajar-pelajar tentunya di area Bintaro dan penonton lainnya. Oke, sekian pendapat serta ilmu yang Bapak berikan. Terima kasih dan jangan lupa nantikan video podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.